Selamat datang kembali di channel saya Analisis Laporan Keuangan. Kali ini saya akan membahas laporan keuangan kuartal pertama tahun 2022 emiten OBMD atau OBM Drilsem Tbk. Pertama kita cek dulu profil perusahaannya. Nama perseroan yaitu PT OBM Drilsem Tbk. Bidang usahanya yaitu memproduksi bahan adiktif untuk aktivitas pengoboran menggunakan teknologi serat. Tanggal pendirian perusahaan yaitu tanggal 9 Januari tahun 1996. Perusahaan ini beralamat di Depo Business Center lantai 7 di Jalan Gatot Subroto, Kaf 5052, Jakarta. Websitenya www.drilsem.com. Teman-teman investor bisa cek langsung ke situsnya. Wilayah operasional dari perusahaan ini ada dua, ada di Karawang, Jawa Barat, dan juga ada di Balikpapan, Kalimantan Timur. Produk perusahaan mereka itu ada 4, yaitu Fraxil, Drill Easy, Stop Loss, dan juga Selusial. Keempat produk ini memiliki karakter yang berbeda, namun secara umum ini digunakan untuk aktivitas pengoboran minyak dan juga gas serta batu bara. Jika teman-teman penasaran, bisa dicek lebih detail ke situsnya terkait dengan karakter masing-masing produk tersebut. Sekarang kita masuk ke bagian laba rugi OBMD kuartal pertama tahun 2022 dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2021. Untuk revenue ini terjadi peningkatan sebesar 81%. Kemudian biaya pokok produksi ini juga meningkat cukup fantastis, yaitu 289%, hampir 3 kali lipatnya. Dengan demikian diperoleh laba kotor, namun ini masih terjadi peningkatan 71%. Gross profit margin yang diperoleh di kuartal pertama tahun 2022 ini cukup tinggi, mencapai 90,4%. Gross profit ini diperoleh dari laba kotor dibagi revenue atau sales. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, ini gross profitnya sangat tinggi sekali, 95,5% di kuartal pertama tahun 2021. Jika saya perhatikan, ini adalah perusahaan yang cukup efisien dan memiliki moat. Beban usahanya sendiri terjadi peningkatan 47%. Jika saya bandingkan beban usaha terhadap laba kotornya, ini cukup tinggi, mencapai 74%. Artinya beban usaha mencapai 74% dibandingkan dengan laba kotor. Itu juga sudah menurun ya jika dibandingkan dengan kuartal pertama tahun lalu. Laba usahanya naiknya 213%. Laba usaha terhadap market cap-nya cukup kecil, hanya mencapai 5%, namun itu juga sudah meningkat 213% dibandingkan kuartal pertama tahun lalu. Beban keuangannya cukup kecil, hanya 0,02 miliar. Itu juga sudah menurun minus 86% dibandingkan dengan tahun lalu kuartal pertama. Jika saya bandingkan beban keuangan terhadap laba usaha, ini hanya mencapai 0, sekian persen, sangat kecil sekali. Jadi bisa saya katakan tidak terlalu berpengaruh. Laba bersih ini meningkat 349%, cukup naik signifikan. Tentu karena tingginya penjualan. Dengan demikian, net profit margin di kuartal pertama tahun 2022 yaitu 25%. Ini sangat tinggi. Net profit margin yaitu laba bersih dibagi dengan revenue. Dengan demikian juga earning per share diperoleh 8,8
rupiah per lembar sahamnya. Untuk penjualan bersih terdapat dua segmen, yaitu lokal dan juga ekspor. Yang paling dominan yaitu penjualan lokal mencapai 80%, sedangkan ekspor hanya 20%. Untuk beban penjualannya yang saya soroti yaitu yang paling banyak yaitu 85%, yaitu 85% pengiriman dan pendukung logistik. Menurut saya wajar karena memang biaya pengiriman saat ini sangat tinggi, khususnya ekspor, biaya kontainer yang tinggi. Demikian juga halnya dengan pengiriman di lokal, biaya administrasi maupun biaya transportasi sangat tinggi. Kita masuk ke beban umum dan administrasi. Yang paling tinggi yaitu gaji dan tunjangan, itu mencapai 65% dari total beban umum dan administrasi. Jika kita lihat gaji dan tunjangan ini di laporan kuartal pertama tahun 2022 dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2021, jumlah karyawan mereka itu sama-sama 50. Kemudian gaji karyawan di kuartal pertama di tahun 2022 yaitu 9,49 miliar. Ini naik 42% dibandingkan dengan kuartal pertama tahun lalu. Jika saya bagi gaji karyawan kuartal pertama dibagi dengan 3 bulan untuk mendapatkan gaji per bulannya, ya rata-rata 63,28 juta per bulan. Ini perusahaannya sangat mensejahterakan para karyawannya. Ya, semoga saja ini sejalan dengan kinerja mereka untuk perusahaan. Karena memang tingginya pembayaran gaji karyawan ini akan menguras arus kas perusahaan. Di bagian neraca kita akan melihat aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Untuk aset lancar ini naik 9%, piutang usaha naik 51%. Dengan demikian, jika saya bandingkan piutang usaha terhadap aset lancarnya itu mencapai 47,5% untuk kuartal pertama tahun 2022. Saya sangat memberikan perhatian untuk piutang usaha karena jika melebihi 50%, saya khawatirnya akan terjadi gagal bayar oleh perusahaan yang dipiutangkan, dan ini mempengaruhi kas yang dimiliki untuk menjalankan operasionalnya. Untuk kasus ini 47,5% ini masih saya monitor untuk laporan keuangan yang akan muncul di kuartal selanjutnya. Jika sudah melebihi 50% atau lebih besar lagi, ini perusahaan menjadi wanti-wanti. Kemudian kas atau setara kas ini turun 25%. Bila saya bandingkan kas terhadap market cap ini hanya 17,5%, masih sedikit. Jika hasilnya semakin besar tentu akan lebih bagus lagi. Kemudian untuk persediaan naik 6%. Aset tidak lancar ini tidak mengalami perubahan yang signifikan, hanya naik 1%. Kemudian inventory turnover ini 0,1. Kemudian day sales in inventory sangat besar, yaitu 2577,6. Artinya persediaan akan habis selama 2577 hari. Jadi sangat tinggi sekali. Saya sudah baca di laporan keuangannya, ini tidak terlalu berpengaruh karena memang persediaannya bukan persediaan yang berbatas waktu, sehingga bisa disimpan dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian aset tetap ini tidak berubah. Untuk aset tetap berupa mesin produksi, ini nilainya hampir sama dengan aset tetapnya. Jika dibandingkan dengan kuartal pertama tahun lalu hanya 4,4 miliar, dan kuartal pertama tahun 2022 terjadi penambahan mesin menjadi 24,5 miliar.
Kemudian bila saya bandingkan aset tetap mesin produksi terhadap penjualannya, diperoleh 1,05. Artinya 1 rupiah aset tetap mesin produksi itu menghasilkan 1 rupiah penjualan. Dengan demikian total aset yaitu 108 miliar, hanya naik 6,8% dibandingkan tahun lalu kuartal pertama. Return on asset yaitu 23,9%. Ini diperoleh dari laba bersih dalam setahun dibagi dengan total aset, naik signifikan dibandingkan dengan kuartal pertama tahun lalu. Kemudian kita masuk ke bagian liabilitas dan ekuitas. Utang jangka pendek naik 13%, utang jangka panjang turun 6%, utang pajaknya tidak berubah. Kemudian utang usaha ini naik, yang sebelumnya tidak ada, menjadi 0,7 miliar. Utang jangka pendek atau utang bank jangka pendek ini tidak banyak berubah, hanya naik 1%. Utang bank jangka panjang ini tidak ada. Dengan demikian utang bank yang berbunga, baik utang bank jangka pendek dan juga utang bank jangka panjang, itu hanya 2,47 miliar. Total liabilitas naik 3%. Modal dana awal yang dimiliki perusahaan ini sebelumnya 74,39 miliar. Kemudian ada saldo laba. Saldo laba ini yaitu laba yang diperoleh dari aktivitas operasional dan ditumpuk atau disimpan. Jika diperhatikan, ini terjadi peningkatan 81%. Perubahan modal laba dengan laba ditahan itu 19%. Ini saya peroleh dari saldo laba ditahan dibagi dengan modal dana awal. Semakin besar berarti semakin banyak penumpukan saldo laba, artinya semakin bagus. Dengan demikian total ekuitas itu naik 7%. Sumber pendanaan utama ini bisa saya pastikan berasal dari modal yang dimiliki, bukan dari utang. Mendapatkan nilai ini yaitu total ekuitas dibagi dengan ekuitas ditambah liabilitas. Jika nilainya kurang dari 50%, artinya sumber pendanaan utama perusahaan ini berasal dari utang. Dari sini terlihat memang secara sekilas ekuitasnya lebih besar dibandingkan dengan utang. Jadi bisa kita simpulkan pendanaan utama untuk kegiatan perusahaan ini berasal dari modalnya. Utang bank terhadap ekuitas ini sangat kecil, hanya 0,03 kali. Demikian juga dengan debt to equity ratio, hanya 0,13 kali. Current ratio ini sangat tinggi sekali, mencapai 12,39. Quick ratio 9,59. Ini terlihat memang perusahaan kurang lihai menggunakan modal yang dimiliki untuk sesuatu yang lebih produktif. Tapi ini patut kita pantau bagaimana nanti kreativitas dari para manajemennya menggunakan modal yang mereka miliki untuk lebih produktif lagi. Dengan demikian ROE secara annual ini diperoleh 27%, sangat tinggi sekali. Dibandingkan dengan tahun lalu kuartal pertama hanya 6%. Jadi naiknya sangat signifikan, 318%. Kemudian kita cek arus kas. Arus kas dari aktivitas operasi ini minus 1,58 miliar dibandingkan dengan kuartal pertama tahun lalu masih surplus 0,97 miliar. Apakah kas dari aktivitas operasi jika minus selalu jelek? Belum tentu ya. Namun kita perhatikan kas yang keluar atau cash outflow-nya dari mana saja. Dalam hal ini bisa kita lihat secara rinci di bagian arus kas di laporan keuangan. Nah, ini dia arus kas dari aktivitas operasi. Jika kita perhatikan lebih detail, penerimaan kas dari pelanggan di kuartal pertama tahun 2022 16,2 miliar. Pembayaran kepada supplier 9,62 miliar.
Pembayaran kepada karyawan 8,17 miliar. Jadi banyak menguras arus kas dari aktivitas operasi, yaitu pembayaran kepada karyawan. Tadi kita sudah singgung terjadi peningkatan pembayaran gaji kepada karyawan. Penerimaan kas dari pelanggan 16,21 miliar dibandingkan dengan kuartal pertama tahun lalu hanya 13,34. Jadi terjadi kenaikan 22%. Bila saya bandingkan penerimaan kas dari pelanggan dikurangi dengan penjualan, ini terjadi minus 9,60. Artinya kas yang kita peroleh dari pelanggan ini lebih kecil dibandingkan dengan penjualan yang kita lakukan, sehingga nilainya menjadi minus. Bila kita korelasikan dengan piutang usaha, terjadi peningkatan piutang bisa jadi karena memang barang yang kita jual ini belum dibayarkan, jadi masih dalam bentuk piutang. Kita lanjut ke pembayaran kas kepada pemasok. Ini hanya berkurang 3%. Kemudian capex ini tidak banyak, hanya 0,06 miliar. Bila saya bandingkan capex terhadap kas dari aktivitas operasi, ini minus 3%. Saya umumnya memberikan perhatian lebih terhadap capex, dan jika saya bandingkan dengan kas dari aktivitas operasi terjadi timpang yang terlalu jauh. Ini menjadi salah satu faktor bagi saya untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Misalkan jika capex-nya terlalu tinggi sedangkan kas yang diperoleh dari aktivitas rendah, ini bisa munculnya utang baru atau juga utang berbunga yang baru. Kemudian free cash flow minus 1,64, ini diperoleh dari kas dari aktivitas operasi dikurangi capex. Arus kas pendanaan hanya 0,01. Kemudian penurunan kas bersih yaitu minus 7 miliar. Untuk working capital, ini working capital adalah aset lancar dikurangi dengan utang lancar. Jika hasilnya minus, ini menjadi sangat buruk. Artinya perusahaan bisa pilot atau terancam PKPU, atau bisa juga gulung tikar karena mereka tidak mampu membayar utang lancarnya dari aset lancarnya. Kita masuk ke GCG OBMD. Di sini terdapat 3 komisaris dan juga 4 direktur. Ini sudah saya cek satu persatu, tidak ada masalah hukum di antara mereka. Jadi tidak ada masalah terkait dengan GCG-nya. Untuk valuasi saham OBMD di kuartal pertama tahun 2021, saya menggunakan pendekatan yang sederhana, yaitu berdasarkan korelasi ROE, PBV, dan PER. Untuk harga saham saat ini yaitu Rp163, ROE 26,91%, PBV-nya 1,24 kali, PER-nya 4,6. Dengan demikian, harga wajar yang saya hitung yaitu 300 sampai dengan 353. Bila saya menggunakan margin of safety 50%, maka harga beli saya itu di harga 150 sampai 170. Oke teman-teman investor, demikian analisis keuangan yang saya lakukan di saham OBMD ini. Teman-teman investor bisa lebih memperdalam lagi dengan menganalisa sendiri perusahaan tersebut sebelum melakukan investasi di perusahaan itu. Salam sehat dan salam cuan. Terima kasih.